Raden Masaid Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Besti Gayeng. Yang. Oke, Besti Gayeng, kali ini kita lagi kedatangan tamu nih daripada peseninya UIN Raden Masaid Surakarta. Udah cantik-cantik banget pagi-pagi ini, udah dandan loh buat datang ke podcast kita. Dari mana kalau bukan dari UKM Sentra. Nah, kayak biasanya ya, mungkin kita perkenalan dulu sama mbak-mbaknya nih. Monggo boleh kenalan. Ini kenalannya apa nih? Kenalannya sebagai apa nih? Sebagai di tim Sentra sebagai apa nih mbaknya? Aku Husna Sugianto di Sentra sebagai ketua umum. Sudah mulai setir ya. Oke, lanjut ke mbaknya. Kalau aku namanya Ning Aurelia Ramadhani sebagai ketua divisi humas. Divisi Humas di bos. Direct. Oke, lanjut deh. Kalau aku Monica Septiasari, aku ketua divisi kreatif. Kreatif. Oke. Nah, kita ngobrolnya biasa-biasa aja. Namanya Monica. Tapi Monikanya masih lama. Lagi kita ngobrol-ngobrol santai biasa aja ya mbak, ya nggak usah yang gimana-gimana lah. Nih ngomong-ngomong, dari Sentra itu ada berapa divisi sih kalau boleh tahu? Dari Sentra itu ada empat. Itu ada BPH, divisi kreatif, divisi humas, sama keorganisasi. Kalau boleh minta penjabaran nggak nih terkait yang divisi humas, keorganisasian, sama kreatif, itu tuh berjalannya kemana aja sih? Misal kreatif di mana buat kostum lah atau dandan lah. Kalau dari Dari awal nggak apa-apa. Dari ketuanya. dari kalau BPN kan paling yang ngurusin ini berapa soal apa organisasinya juga. Terus kalau dari kreatif itu lebih kayak ke kepelatihan, terus mengkoti itu make up dan kostum. Mau koti. Iya, make up dan kostum. Make up dan kostum. Terus selanjutnya Kalau humas itu yang ngurusin kayak publikasi ya. istilahnya jadi kayak medianya ya. Hanya kita lagi di humas deh ya. Kita sedang mengurus media UIN. Aduh. Nah, kalau boleh tahu nih, mbak-mbaknya sekarang lagi pakai kostum apa sih? Saya agak awam nih, karena saya bukan orang Jawa asli. Kalau ini sih namanya lura, iya. Bukan kostum buat nari. Dan kostum buat nari, tapi lebih ke Pakaian adat dan adat Jawa. Nah, terkait kostum juga nih ya, tanya-tanya. Pasti kan teman-teman Sentra tuh banyak banget ya kostum-kostum tarinya. Biasanya paling sering buat dipakai pentas tuh kostum apa? Topeng ireng ya? Merak. Topeng ireng. Oke. Kalau biasanya nih untuk penampilan Sentra sendiri, biasanya di acara-acara kampus internal UIN aja atau bisa sampai keluar? Bisa sampai luar. Contohnya mbak, kita cerita aja kayaknya tegang banget. Kita ini biasanya kalau di kampus diundangi buat kayak ngisi seminar, ada kayak acara UKM kayak gitu, ntar kita diundang buat ngisi. Kalau misalnya di luar tuh kita pernah nari di balai kota Surakarta. Dari kota Surakarta lo Besti, tangan dulu dong. Itu kebetulan kita collab sama 2 UKM lain, itu ada Sirat sama Gas 21. Karena masih satu rumpun ya. Iya. Kita udah dibicarain langsung. Iya. Oke nih mbak, biasanya kalau untuk seminar ataupun acara-acara kayak PBAK juga kan ya teman-teman Sentra ikut kontribusinya. Biasanya itu sih tarian pembukaan atau kontemporer atau gimana yang biasa? Tergantung mintanya. Kita mengikuti. Berarti kita bisa request ya sih. Mau request sambalnya banyak. Dikepret ya. Oke nih, kalau di Sentra kan pasti identiknya sama perempuan ya. Aku mau tanya nih, di Sentra itu ada nggak sih anggota teman-teman Sentra yang memang bukan dari perempuan? Karena kan dilihat
kebanyakan tuh banyaknya yang emang mau latihan nari itu dari perempuan juga. Nah, kira-kira ada nggak? Ini selain perempuan apa nih? Kan Ya. banyak. Yang disahkan di Indonesia ada 2 aja. Yang satunya ntar. Proses ya. Aduh. Ada di yang cowok ada. Yang cowok juga ada. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mbak. Kalau yang cowok juga boleh loh ikut nari, nggak harus perempuan juga. Ya emang kan minor, cuman tuh kita buat tidak membatasi untuk perempuan saja. Jadi semuanya boleh ikut cewek. Saya di sentra seni kan juga tariannya nggak cewek semua, cewek nggak tari alusan lah ini berarti. Gagahan namanya kalau mungkin gagan tuh kayak tari cowok. Kalau saya jadi gagah bisa. Gagas. Jadi saya gagas sekali dalam hidup. Aduh. Oke, dilihat dari outfitnya nih, Mbak. Ada kan teman-teman sentra tuh kayaknya kelihatan nyentrik banget nih, mulai dari dandan, kostumnya. Pernah nggak sih nyewa kostum atau mungkin teman-teman sentra tuh udah punya kostum sendiri? Itu yang harganya emang wow gitu lah. Kalau kita kebetulan belum ada kostum sih. Cuman kalau kayak lurik, jeri gitu kita ada. Cuman kalau untuk kostum gitu, Kostum tari masih nyewa. Biasanya nih ya, kita ngomongnya agak bisik-bisik karena banyak gemulai banget. Biasanya kostum yang paling mahal yang pernah disewa sentra tuh apa? yang paling mahal itu mando ya, dari Kalimantan. Soalnya kita itu pakai properti. Propertinya itu ada pedang. Nggak asli. Enggak. Takutnya nanti asli pas ketusuk. Aduh. Mandau itu dia modelnya kayak kostum festival kah atau memang kostum tari biasa? Itu tari dari Kalimantan. Iya, adatnya sana. Berarti bukan hanya tari Jawa aja. Enggak. Kita explore. Iya. Sepertinya di UIN itu Nusantara sekali. Semuanya kepake. Oke. Ini nanya-nanya soal tari juga nih Mbak. Biasanya kan pakainya tari gambyong untuk pembukaannya. Yang saya tahu dari Jawa hanya itu aja sebenarnya. Tapi saya berasa so tahu aja di sini. Biasanya selain tari gambyong nih, ada nggak tari-tari yang susah yang udah pernah dilatih sama teman-teman sentra? Nari Sri Kandi sih. Sri Kandi. Iya. Soalnya Sri Kandi itu dia jarinya itu kayak ada ke belakang, gimana ngomong? Apa ya Kayak ada buntutnya gitu lah istilahnya. Jadi kita kalau Serempangan. nari kayak gini nih. Kalau sampur ini kan apa? Iya, kalau misalnya tari Sri Kandi itu kita ada jarinya itu istilahnya di buntut tadi ya. Kalau misalkan nari itu cuma di tangan, tapi kalau misalnya nari Sri Kandi itu kita kakinya juga ikut main. Iya, Buat buat ngibas. ngibasin si ininya, si Jaringnya belakang tadi. itu tadi. Itu paling susah. Salah satunya. Nah, kira-kira paling susahnya dari apa nih, Mbak? Gerakannya kah? Gerakannya karena itu juga kan pakem. Jadi kayak ya lemas kayak gitu. Harus Selesai, bestie. Saya di sini ingat dalam mulai. Aduh. Oke, selain tari Sri Kandi, pernah bikin tari kontemporer kah? Atau yang sering saya lihat tuh biasanya di pertunjukan tuh kayak ada tari, tapi modelnya tuh kayak teater gitu juga. drama Tari. Iya, nama kolosal ya. Drama tari, sendra tari ya. Sendra tari. Kemarin waktu Eko yang tahun lalu itu kita pakainya sendra tari. Iya. Jadi ada drama dan nari. Itu Cuman kita nggak ngomong ya. kalau tari karena itu Karena masih- dilihatnya dari gerakannya aja kan. Iya. Jadi penonton biar nebak-nebak, oh ini dia lagi ngapain kan itu lagi jadi apa. masih masa COVID kan. Jadi kita cuman live streaming aja. YouTube sama undangan doang. Tapi kayak tertunda. Sama yang Rama Sinta itu yang di Geraha Gas 21 itu juga itu sendra Pernah tari. tampil juga. Iya, kolaborasi. Kolaborasi sama teman-teman GAS 21 juga. Iya. Teman-teman GAS itu udah pernah datang ke Besti Gayan juga. Tapi di situ hostnya bukan saya. Hostnya ada lagi. Beda. Beda. Saya baru direkrut soalnya. Aduh, buka-buka. Oke, kita lihat nih VT-nya. Wah, ini pas kemarin PBAK ya. Ini tarinya tari apa nih, Mbak? Tari kita.
Tari Kijang. Iya. Kita mengikuti tema PPAK kemarin. Tema PPAK Iya. kemarin berarti dari teman-teman sentra pun mulai latihan nih. Misal tema keluar dari teman-teman PPAK sudah menyampaikan ke teman-teman sentra, baru menyiapkan konsep terkait apa yang mau di Kita mengikuti. Iya. Hamin seminggu. Jadi kita Bang paling Eko. mantap gap 2 mingguan latihan 2 minggu. seminggu pernah. Ini kan nunggu Besti. Seminggu baru dikabarin naringnya mintain narik kijang. Wah, kita kan belum pernah nih narik kijang. Yaudah, jadi nggak bisa ya. Alhamdulillah, Mbak. Tetap Keren fokus. banget loh, 2 minggu doang atau enggak. Nah, ini yang dibuka rupa kemarin ya acaranya teman-teman SRD. Ini juga semingguan kayak apa? Ini semingguan. Sekitar 12 harian kita 10 harian. Bahkan kita tuh nggak ada sebulan kali ya. Nggak pernah ada gitu. Enggak pernah. Kalau job-job gitu. Job kayak gitu. Kita baru-baru waktunya mepet banget. Itu latihannya seberapa? Sehari full kah? Fleksibel juga karena kan juga masih kuliah gitu kan. Jadi nyari waktu kosongnya yang sama-sama. Apalagi kan kelompok kayak gini kan harus nyamain semua. Kadang sore sampai malam gitu. Sore sampai malam nari terus tuh. Kalau lu kayak Bandara UIN. terus. Wah nih, ngomong-ngomong nih terkait tentang sentra sendiri nih Mbak. Biasanya teman-teman sentra tuh latihannya di hari apa aja sih? Atau setiap hari latihan? Kalau kita tergantung ya. Kalau latihan rutin itu biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, biasanya di hari Jumat. Jumat Sabtu. Berarti nggak mengganggu waktu kuliahnya teman-teman juga ya. Karena kan di Jumat Sabtu biasanya teman-teman udah mulai free nih waktunya. Nah, kalau boleh tahu latihannya biasanya di mana? Fleksibel. Ada tempat kosong pakai. Iya. Parkiran nggak ada motor pakai. Di jalan gak ada yang lewat pakai. Aspirasinya. Aduh, kalau untuk base campnya sentra sendiri nih, Mbak, ada di mana? Biar teman-teman bisa ikut main ke sentra. Student UKM center. itu kan udah dipusatin Iya. di gedung University Center. Jadi kita tempatnya ada di lantai 2. Di lantai 2. Nanti ada pelangnya ya? Ada. Belok kanan. Sentra belok kanan, sentri belok kiri. Oke. Kalau ini lagi nari apa nih? Tarian apa? Namanya topeng ireng. Topeng ireng. Di alun-alun ini nih kebetulan. Kita ada alun-alun loh. Ini full perempuan semua ya? Wah, kira-kira nih kalau dilihat-lihat kan itu ada mahkotanya juga. Ini benar-benar berat dan di kakinya itu kayak ada kerincing di kaki. Jadi itu berat sih. Karena kan ini juga salah satu tarian gagah. Gagah. Iya. Gagah. Betul. Ini 2 minggu kayaknya. 2 minggu juga. Ini acara apa Mbak waktu itu? Ulang tahunnya UIN. Iya. Ulang tahunnya Milad itu UIN. ya. Milas. Disnatalis. Disnatalis UIN, teman-teman sentra juga ikut berkontribusi ya. Nah, ini kan ngomong-ngomong tentang kostum, balik lagi ke kostum juga ya. Kostumnya itu kan kadang suka berat-berat ya Mbak. Nah, kira-kira dari teman-teman sentra sendiri menyiapkan fisiknya nih seperti apa nih? Dari latihannya itu tadi. Kita ada di Berarti latihan udah coba mulai pakai kostum juga sih. ini cuman kayak lebih gerakannya Fisiknya ditambah dikuatin. Sebelum Ada tari kan minuman juga tertentu. pemanasan. Minuman tertentu. Aduh. Stamina ya. Kita kalau lagi mau tampil gitu kita nggak boleh minum es. Kirain saya cuman gas. Nggak boleh minum es. Terus larangannya apa lagi nih selain minum es? Soalnya kan kita sebelum latihan tuh pasti ada pemanasan. Mungkin karena takut nafasnya kan nggak kuat. Itu yang buat ngos-ngosan. Ini ya. Ini pemanasannya muter-muter Win. Jelajah win. Keren banget ya ternyata teman-teman sentra. Jadi Besti Gael nih yang memang mau belajar terkait sentra, mungkin nanti selanjutnya sentra bakal oprek lagi kan? Oh iya, tentu dong. PPAK lagi. Buat semester 1 sama semester 3. Semester Jadi soalnya ya seperti saya sudah tidak bisa. Saya dulu mau daftar sentra juga. Sepertinya UKM yang diundang di Besti Gael yang penolakan terhadap saya.
Oke. Oke, ngomong-ngomong tari nih, tadi kan udah disampaikan beberapa juga teman-teman sentra supaya diundang di seminar, terus PBAK pastinya ya, terus sampai ke balai kota juga. Kira-kira prestasinya selama kontribusi di UKM Sentra nih, UKM Sentra udah punya prestasi apa aja sih? Atau masih merintis? Nggak apa-apa, kita sih ngobrol-ngobrol kali ya. ikut lomba, cuman ya mungkin belum jodohnya hari ya. Masih proses, Yes, jodohnya nanti masih lama. Waktu itu ada ikut lomba topeng ireng juara 2. Wow, Udah tahun berapa ya? Sebelum kita ada ya? Iya. Mbaknya masih dalam perut atau gimana? Sebelum kita bergabung ya. Sebelum bergabung. Berarti memang sebelumnya itu sentra udah ada prestasi tersendiri ya. Tapi kan nanti prestasi masih bisa digali lagi ya, Besti Gayeng. Yang penting udah kontribusi lebih nih di dalam UIN sendiri. Nah, saya tuh sering mendengar ya, mendengar terkait sentra. Wah, saya kalau nembak sentra kayaknya mahal nih. Bicara ya. Terus kayaknya mahal nih, soalnya dilihat dari teman-teman sentra yang memang profesional, entah itu di kostumnya atau mungkin tari yang dibawakannya. Nah, menanggapi stigma-stigma di luar sana gitu dari mbak-mbaknya mungkin bisa mengklarifikasi di sini. Jadi stigma kayak gitu tuh sebenarnya dasarnya kita sering dapat kayak gitu. Cuman kan kita masih nyewa kostum. Terus makeup kan kita juga udah tampil di sana tuh kayak udah tinggal kita nari aja gitu. Jadi kan bukan cuman itu juga kan, tapi kita latihannya juga setiap hari, apalagi acaranya mendadak kayak gitu. Jadi bukan karena kita matok harga segitu mahal atau buat view tinggi itu enggak, karena ya emang kesensinya itu. Tetap dikalkulasiin ya, kostumnya bayar berapa, makeup, latihan teman-teman sentra juga. Jadi mungkin Besti Gayeng yang mau undang teman-teman sentra nih jangan langsung di stop bisa sentra. Kita kan dari luar aja. Wah, berarti kalian tidak memperdayakan UKM yang ada di UIN Raden Mas Said Jakarta nih. Kalau tari kan seni juga ya, kita nggak bisa kayak yang semena-mena. Kalau baju yang kan bisa ke cover kayak gitu. Kalau tari kan lebih Mungkin teman-teman yang mau mengundang sentra nih bisa didengarkan lagi nih ya. Wah, sentra tuh sebenarnya keren loh, tapi kalian tuh jangan terlalu melihat kok mahal ya, kok ini ya. Mungkin misal teman-teman Besti Gayeng yang mau undang sentra ada di posisi teman-teman sentra juga kebingungan ya. Kalkulasi sebenarnya wah, kita juga kostum nggak enak, cuman segini, kan nyewanya udah segitu. belum kita make up, belum kita tiap hari keluar beli minum lah istilahnya, untuk latihan capek juga. Nah, jadi kita ya saling mengerti aja seperti itu. Nah, dengar-dengar tadi kita sempat briefing di belakang ya. Di belakang sana maksudnya. Walaupun tempatnya masih di sini sih sebenarnya. Itu teman-teman sentra juga suka tampil di wedding ya, cara wedding, nikahan gitu. Nah, boleh dong ceritain kira-kira udah sampai berapa venue nih yang udah ditelusuri teman-teman sentra? Itu sih lebih ke masih selingkupnya kita, jadi kayak keluarga kerabat dekat, bukan dari kita panggilan WO gitu. Tapi selanjutnya mau nggak nih kalau misalkan ada abis ini ya, abis kalau aplikasi cekin ya. Boleh. Pertama apa-apa. Kita juga kan bukan mengisi untuk nari doang. Kita bisa ngisi tuh buat ngiringin, itu namanya cucuk apa? Kalau ini kalau di Jawa namanya cucuk lampa ya. Kalau di Sunda itu lebih ke gendang rampak. Nah, nanti ada pantunnya. Biasanya kalau cucuk lampa itu terdiri dari berapa orang nih untuk ngiringinnya? Tergantung kan. Tergantung dari si tuan rumahnya nih. Minta berapa ya? Mau apa kan ada macam. Pernah cowok juga yang ngiring. Waktu itu kita dapat job ngisi di Multazam hotel. Berarti ini sangat lemah mulai sekali, sepertinya sudah mulai lemas. Boleh kan kita panggil Arjunanya podcast Besti Gayeng juga ada loh. Nih, multi talent, bisa buat minum, bisa buat gagah-gagahan juga. Namanya siapa, Mang?
Pak Jawa Barat tak mau unir. Kalau di Jawa Tengah. Sama lagi di Sidoarjo, aku Mang Jiman. Mang Jiman. Aduh. Mangga. Diminum dulu. Kita udah disiapin minum nih, Besti Gayang. Diminum dulu aja, maaf. Ini apa nih? Ini ala kadarnya. Kali ini kita tidak ada sponsor ya, karena sangat lucu ini gelasnya. ternyata podcast dia propertinya juga sangat mendukung sekali. Kalau kemarin kita ada sponsor, tapi belum disponsorin. Hanya menyenggol-nyenggol aja. Kali gitu ya, dikedipin. Oke, teman-teman sentra mau cerita apa aja nih? Ayo, aku manut deh. Di sentra ada apa aja, latihannya gimana-gimana. Wah, kira-kira nih ya, dari teman-teman sentra itu memang latihannya sendiri atau memang ada pembina khususnya nih? Pelatih ya? Kita kan kalau pembina pelatih itu ada yang dari lingkungan kampus yang ngajarin, jadi kayak bukan dari kitanya yang apa ya, Yang menentukan. Oh, berarti memang sudah ditentukan dari kampus, dari pihak kampus ya. Nah, kalau boleh tahu dong, boleh dikenalin pembinanya siapa sih? Pasti dia bertanya-tanya ya. Kemarin juga teman-teman UKM yang kemarin dipancing itu juga. Siapa nih, Mbak? pembinanya kita ini Rumolfi. Boleh tahu jabatannya di kampus sebagai apa nih? Kayaknya petinggi sekali. Beliau di sekretaris WR Kemenhal Etiket mahasiswa. Berarti memang seninya dari UIN itu sudah merapat sampai ke petingginya itu sangat suka sekali terkait seni ya. Itu tadi udah ada tari kijang, gambyong, topeng ireng. Nah, biasanya kalau tampil kayak gitu tuh digilir nggak sih? Ada giliran nggak terkait anggotanya nanti yang tampil ini ya, kamu ya? Iya, kita bagi biar rata. Semua dapat ya. Pernah ngerasain? Iya. Kalau basic latihannya sendiri nih Mbak, basic latihannya kan tadi ada latihan rutin juga ya, seminggu 2 kali di hari Jumat sama Sabtu. Nah biasanya tuh latihannya tari apa dulu yang paling basic kan? Kita langsung plating tari Iya. modelnya. Dan itu kayak tiap tahun tuh kita bedain. Ya biar kayak ya nggak monoton. Ya enggak itu aja. Ya, ini jadi banyak orang yang bisa tarian. Jadi ya di sentra tuh nggak bisa cuma satu tarian nanti. Harus banyak gitu ya. Apalagi kan waktu tampilnya kayak seminggu 2 minggu. Saya kayak gitu udah KO. Saya nari terus. Nah, di sini kan kelihatan banget ya teman-teman sentra tuh biasanya nampilin tarian-tarian yang memang basicnya tradisional. Kira-kira nih teman-teman di luar sana biar terbuka juga Besti Gayang, ada apa aja sih selain tradisional? Kan karena minatnya teman-teman sekarang mungkin kontemporer antara modern sama tradisional atau mungkin lebih ke modernnya. Nah, kira-kira dari teman-teman sentra mau adahi nggak? Teman-teman yang mau tradisional atau modern? Atau gabung? Kita bisa kita menguasai semuanya. Ada yang kontemporer, ada yang kreasi juga. Kebetulan ada yang bisa dance kayak K-pop gitu kan, tapi dia minat masuk ke sentra ya. Dia bisa belajar gitu. Berarti teman-teman Besti Gayang nih yang memang mau belajar terkait dance atau tradisional itu di UKM Sentra juga bisa ya, nggak terpacu nih ya sudah. Kan sentra itu seni tari dan tradisi. Bukan seni tradisional gitu. Kita juga kebetulan pernah ada kegiatan itu main gamelan juga. Main gabel itu berarti sentra nggak harus nari-nari, tapi kita juga bisa ketuk-ketuk gamelan. Nah biasanya kalau main gamelan nih berarti kebanyakan perempuan dong ya? Kebanyakan ada juga. Antar ada yang sinden juga dia. Oh ada yang sinden juga. Ya teman-teman sentra juga bisa nyanyi juga. Dan bapaknya di sini ada yang bisa nyinden. Masih belajar. Kalau saya nggak bisa, saya tidak bisa nyinden.
Tapi suara saya kalau berbicara udah kayak nyindet karena cempreng. Aduh, beda sama mbak-mbak yang gemulai, halus. Jadi saya tidak bisa. Oke, biasanya nih Mbak, kalau gamelan kayak gitu pernah nggak dipakai sama teman-teman UIN sekitar atau suka tampil gitu? Enggak sih, itu buat ngisi kegiatan di kita aja. Berarti ngisi kegiatan nggak harus Nari gitu. Karena yang teman-teman di luar tahu sentra nari terus nggak ada yang selingin, ada selingan. Berarti selingannya ada gamelan. Selain itu tadi juga ada latihan bareng juga sama teman-teman gas, sirat. Kalau boleh tahu nih, kan itu juga ada collab ya sama teman-teman gas, sama teman-teman sirat juga. Pernah tampil bareng nggak di suatu event? Udah 2 kali. Di event apa aja tuh? Itu salah satunya di Balai Kota. Yang tadi videonya. Tadi itu sama waktu acaranya gas. Itu namanya harmoni. Oh, harmoni. Kita ngisi juga. Ngisi juga. Berarti memang sangat satu rumpun banget ya antara teman-teman sirat, gas sama sentra. Mungkin habis ini the next sirat bisa langsung datang ke sini. Karena sentra udah, gas 21 juga udah diundang sama Besi Gayel nih. Mungkin besok teman-teman sirat gantian ya kita kulik. Oke. Boleh dong cerita lagi, aku bingung udah mau nanya apa lagi. Kita santai aja Mbak, santai. Mungkin Mbak Monica mau ngomong gantian. Iya. Di sentra itu nggak cuma nari, gamelan gitu kan. Buat cewek-cewek nih yang minat, aku nggak bisa make up nih, gimana ya gitu kan. Oh, bisa buka. Di sentra sendiri diajari gitu. Kita kan juga kalau mau tampil gini make upnya sendiri. Jadi kita nggak undang orang. Jadi memang, wah, ini cewek-cewek kayaknya suka banget ya. Udah ada alatnya, kita tinggal Di aplikasiannya aja. Di buat make up kita. Berarti belajar make up juga, belajar tari juga, dan yang pasang kostumnya juga sendiri. Iya dong. Dia cuma nyewa doang terus Ambil pakainya kostum juga sehari. sendiri. Pasang sendiri. Kita tuh nyewa kostum paling jauh tuh di Boyolali ya. Itu udah sampai Ampel sana. Motoran. Satu orang bawa kostum sebesar itu, keren banget. Kalau kemarin kan yang aku lihat di PBA kan nih, ada modelnya kayak kostum pawai yang biasanya kita lihat maskot ya. Maskot. Oh, itu maskot ya? Iya. Temanya juga kijang juga. Iya. Itu bawanya juga pakai motor. Ya, diskusi dulu. Kita diskusi di sini. Lupa. Kayaknya soalnya itu kan waktu UKM apa? UKM Fire juga. Kayaknya ambil bosannya bareng-bareng. Sekalian ambil backup buat UKM Fair kayaknya. Kalau pas UKM Fair teman-teman sentra tuh nampilin apa sih, Lari? Kemarin kita Sendra tari. Sendra tari. Sendra. Iya. jadi nggak cuma nari, Ada ceritanya. Wah, keren banget. Nah, kalau tanya-tanya nih, kita udah larinya disingkirin dulu deh. Nanya sejarahnya sentra. Aduh, sejarah nih. Kalau sentra sendiri pertama berdiri itu di tahun berapa sih, Mbak? kita itu tahun 2013 sebenarnya udah ada, cuman kita belum jadi UKM. Belum jadi UKM, berarti belum desain jadi UKM ya, masih komunitas-komunitas biasa. Itu namanya Tramodiska. Tramodiska, ada panjangannya? Itu tarian modern IAIN Surakarta. Wah, berarti masih IAIN ya? Masih IAIN, belum ke UIN. Iya. Tramodiska. Terus kemudian Terus tahun 2019 itu tepatnya pada tanggal 9 Januari. Just right. Kita baru disahkan jadi UKM, terus ganti nama jadi UKM Sentra. nah, kalau sentra sendiri nih, kayaknya saya udah ada pandangan. Sentra itu kepanjangan dari seni tradisional bukan? Atau beda? Seni tari tradisi. Seni tari tradisi. Oh, kita udah jadi wih, iya kan kita pinggirin sedikit. Tidak ada perubahan. Udah ada perubahan. Berarti sampai sekarang setelah disahkan itu sentra sudah berapa tahun? Jalan 4 tahun.
9 Januari ya. Iya. 9 Januari. Baru kemarin nih. Baru kemarin nih. Bulan kemarin nih. Tapi lebih lama teman-teman sentra dibanding teman-teman MMA yang kemarin ya. Tapi sebenarnya keren banget nih basic yang bisa kita kulik juga. Ternyata di UIN Raden Mas Said itu awalnya UKM itu memang dari perkumpulan teman-teman mahasiswa yang memang punya minat dan bakat ya buat komunitas di bidang tari. Kemarin teman-teman MMA juga di bidang seni bela diri juga baru disahkan jadi UKM. Jadi sebelum adanya UKM sentra memang sudah ada nih perkumpulan yang teman-teman mahasiswa bisa nari. Nah, kira-kira nih Mbak, sudah mau berjalan udah mau 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Berjalan 4 tahun. Anggap aja sudah mau 5 tahun ya. Aduh, biar nggak Sudah mau 5 tahun berjalan nih. Kira-kira harapannya untuk UKM sentra ke depannya tuh gimana sih? Apakah nanti saya nih mumpung ada ketuanya juga ya. Mungkin visi misi ketuanya nanti sentra mau diiketin sama WO biar nanti semua kegiatan yang ada di UIN pakai sentra aja, jangan keluar. Kira-kira mau gimana nih ke depannya? Iya sih, mungkin ke depannya kita kayak lebih lebih berprestasi dari itu, lebih ikut aktif serta dalam kegiatan lomba dan lomba. Nah, berarti Besti kan jangan putus asa nih. Kayak teman-teman sentra dong. Walaupun teman-teman sentra tuh baru mencetak beberapa prestasi, tapi nggak mau kalah juga karena kita UIN. Kita harus keren loh. Kita harus kreatif. Harus kreatif, harus terus mengasah minat dan bakatnya nih. Masalah prestasi nanti kita bisa susul ya. Mungkin sekarang masih taraf-taraf pembelajaran, besok tahu-tahu udah nasional, internasional. Nah, aku mau tanya dari personalnya nih. Kira-kira dari Mbak Jusna nih. Mbak Jusna kan udah lama ya. Udah berapa tahun ikut di sentra? Jalan 3 tahun ya. Di semester-semester yang memang sudah wayahnya ya. Tapi Mbak Jusna masih aktif loh di sentra. Bahkan sekarang menyandang gelar sebagai ketua sentra loh. Ketua kita jangan agak tergesa-gesa nggak? Karena kan sudah mau semester akhir. Nah, dari pengalamannya Mbak Jusna sendiri nih selama ikut sentra dapat apa aja sih? Entah itu dapat keluarga baru, teman baru. Selain itu di UKM sentra. Aku di UKM sentra sih jadi kayak lebih ngenal tentang seni ya, apalagi seni tari. Apalagi kan aku asalnya nggak Jawa Tengah nih. Wah, dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur seni tarinya tuh ya paling reok, lebih ke kayak apa ya? Kalau Jawa Timur tuh lebih ke gagahan ya. Kayak kalau di sini kan lebih banyak alusan gitu. Jadi mungkin kayak bedanya tuh di sini ya. Bedanya di gerakannya. Tapi sekarang kayaknya Mbak Jusna udah jadi orang Jawa Tengah banget. Jawa Timurnya hilang. Berarti banyak banget ya pengalaman yang bisa didapat selama ikut UKM sentra. Keluarga baru, Iya pasti itu. Kita kan akrab ya. Panggilannya Besti juga. Kalau kita di sini panggilannya Besti. Kalau dari Mbak siapa? Iya, Mbak Aurel sendiri nih. Nggak ada Atanya ya. Atanya mana? Atanya lagi kerja. Kalau dari Mbak Aurel sendiri yang didapat selama ikut UKM Center sendiri itu apa? Ya lebih bisa banyak mengenal tarian ya. Nah, terus kan juga apa yang kita udah nariin di dalam tuh di luar sebelum kita bergabung di sentra tuh kita bisa buat kayak gini aja loh, diarahin bagusnya kayak gini kan ya. Beberapa ada yang udah tahu nari itu, jadi kita lebih kayak didiskusiin bagusnya gimana ya, kita bikin acara ntar mau yang kayak gimana ya, kayak gitu tuh udah terstruktur lah istilahnya kayak gitu. Kalau dari Mbak Monica, tapi kayaknya bisa belum ada hilang ya. Keren. Kalau dari aku skill pasti udah ya skill tambah gitu kan. Terus organisasi juga nggak cuma nari, kita juga buat acara juga gitu. Dari semua
UKM yang udah masuk ke Besti Gayam tuh meningkatkan kualitas keorganisasian. Wah, keren banget. Organisasi, terus apa lagi, kreatif ya? Iya. Karena Mbak Iya. Monika Sebenarnya saya nggak kreatif. Harusnya. Oke. Nah, ini ada merah-merah nih, mungkin Besti Gayam lihat ya. Ini ada apa nih? Kalau saya bilangnya selendang. Sebenarnya nama aslinya apa? Sampur. Sampur. Sampur bisa. Sampurasun. Sama ada sebagian juga. Ada sebagian nih stagen. Stagen itu Stagen itu biasanya buat buat di Jadi ini ntar sampur terus kayak dikencangin. dikencengin pakai ini. Oke. Bedanya kemben sama stagen Kalau kemben kan buat atasan. atasan. Iya. Kalau stagen lebih ke buat inner. Jadi kita pakai jari kayak gini. Itu ntar tuh kita nggak pakai jarum pentul atau peniti. Jadi di ininya pakai stagen. kan biasanya kalau stagen buat orang tua ya. Iya, Kita pakai juga nih buat nari. biar kenceng Iya. gitu ya. Biasanya kalau sampur sendiri dipakainya di mana? Bisa di sini, bisa di perut. Bisa di perut. Iya. Tergantung kita tarinya Oh, gimana. tergantung. Jadi Kad- menyesuaikan. Iya, kadang ada juga yang nggak pakai sampur, properti lain gitu. Salah satunya pedan badi dari Iya. tarian Kalimantan. Tombak nggak ada, Mbak. Ada cuma kita apa? belum explore sampai ke sana ya. Ini ada stagen. Iya. Benar kan ya? Saya ngomongnya salah. Ada sampur. Terus ini ada pakaian adatnya juga. Nah, karena berhubung mamanya udah cantik, jadi tidak mungkin kalau misalkan tidak saya suruh praktek. Kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu itu di tarian adat Jawa tuh ada lenggok-lenggok tangannya tuh ada nama-namanya. Ada. Mungkin kalau prakteknya bisa Mbak-mbak. Dari ini namanya apa, ini namanya apa. Nah, bisa sambil berdiri mungkin biar Berdiri. Silahkan Monika. Kang Udin tolong disediain dulu ya. Aduh. Ini aja lah ya. Sekalian dijelasin ya Mbak, ini namanya apa. Kita tutorial nih Besti. Sini. Kita Sini. geser dulu. Ini gimana? Nggak ada kantong ya? Ada kantongnya. Masih tradisional, Pak Produser. Dari tangan itu kita ada ukel. Jadi ukel tuh kayak gini. Buka, tutup. Ini namanya ukel. Coba bisa praktekin Oke, ya. saya mau praktek. Gimana kalau tadi? Buka, tutup. Iya, itu ukel. Tapi ininya jari jempol sama tengah. Jempol sama tangan. Iya. Aduh, saya Iya. Terus kita ada sampurnya dimainin. nyempurit. Nyempurit itu jari jempol sama telunjuk. Kita Jari nanti jempol sama tangan. iya, Oke. iya, ini terus kita bisa gerak nyempurit melepaskan selendangnya, sampurnya gitu. Terus kalau pakai jari tengah namanya nyekiting, jadi kayak gini. Nyekiting. Jangan dicubit ya. Nyekiting. Terus kita ada gerakan lagi kalau dari tangan itu ulap-ulap. Jadi kita gini. Katanya dipakai main dong, Mbak. Aduh, cantik. Mungkin dari teman saya yang lain ya. Dari Mbak Monika udah nih, dari Mbak Aurel coba. Apa ya, bingung. Oh ya, main kaki. Mendek. Yang gagah. Mbak Aurel bisa nggak nih? Ini dilepas aja. Pas aja nggak? Sabar ya, Besti. Agak sabar dikit. Iklan. Tadi dari Mbak Monika udah yang halus. Kira-kira dari Mbak Aurel bisa nggak nih? Ada itu namanya tanjak. Tanjak. Tanjak kanan dan tanjak kiri. Tanjak. Jadi itu kakinya gini, terus dia gini, jempolnya tuh kayak naik. Jempolnya saya Jempolnya ini Iya. dinaikin gitu. Nggak napak.
nggak napak. Nah, udah begini Mbak pakai gerakan dong. Gini. Terus habis itu ada lagi dia Mendek cewek. Mendek cewek. Nah, terus badannya sambil dekek. Ditegakin. Jadi kita nari nggak punggung gitu. jadi harus tegak. Makanya pakai stagen. Biar kuat ya. Oke. Jadi udah disanggah belakang. Udah di sana belakang, diganjel lah ya. Iya. Keren banget. Ini manja. Jadi perempuan juga tidak bisa jadi tulang rusuk aja ya. Bisa jadi tulang punggung. Walaupun diganjel stagen, Besti. Karena agak nggak kuat kalau jadi tulang punggung sendiri. Oke, tadi udah dipraktekin ya sama-sama mbak-mbaknya basic-basicnya nari. Ada tadi apa? Nyikiting, ungkel, ulap-ulap biar bersih. Oke, karena kita dihambat sama waktu yang memang sudah mepet banget. Besti Gayan, mungkin nanti Besti Gayan bisa kulik-kulik lagi, bisa tanya-tanya lagi ke teman-teman sentra. Teman-teman sentra ada Instagramnya ya, ada dong. YouTube-nya, Ada. nanti bisa DM-an. Ada di bawah ini iklannya, nanti ditulisinnya apa, Bro? Iya. Boleh. Nanti manual. Dan balas seret ada titlenya. Oke, karena kita udah sampai di penghujung waktu, mungkin next time ya kita bisa ngundang teman-teman sentra lagi nih. Teman-teman sentra udah melanglang buana sampai mana? Nanti Besti Gayan bisa ngundang lagi dong. Oke. Nggak nih? Jargon dulu. Oh, ada jargonnya sentra. Yuk kita belajar, jangan cuman Besti Gayan aja. Ini kan Karya untuk Nusantara. Oke. Oh iya, kita bisa jemput ya. Kita briefing dulu ya. Oke, yuk. Tangannya ke depan. Tangannya ke depan. Ya, mulai ya. Iya. UKM Sentra berkarya untuk Nusantara. Hoya hae. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Next time kita bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman sentra. Terima kasih teman-teman sentra sudah mampir di podcast Besti Gayan. Besti ya, belum. Kita ulang lagi. Besti Gayan. Yang. Sebagai topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.